Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Amsal yang ke-10. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Dan sebentar saya akan membacakan Amsal 10 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Tidak ada yang bisa kami balas selain memuji menyembah Tuhan sepanjang waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau terus memperdengarkan telinga kami, hati dan pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Engkau maksudkan. Terlebih semua itu, Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat terapkan, genapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 10 ayat 1-16. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kemenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi patung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Amsal 10 sampai Amsal yang ke-22 nanti dikenal dengan sebutan Amsal-Amsal Salomo, dan berisi berbagai macam dan ragam nasihat kehidupan. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Pengalaman apa yang ingin disampaikan dalam kitab Amsal, khususnya Amsal pasal 10 ayat 1-16 yang kita baca bersama-sama. Bagian ini mengajak kita merenungkan ada 3 berkat yang akan diterima dari Allah kepada setiap anak-anaknya. Yang pertama adalah anak, yang kedua adalah harta milik, dan yang ketiga adalah relasi dengan sesama. Itulah berkat-berkat yang akan diterima bagi setiap orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan atau hikmat kepada anak-anak supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kebijaksanaan mengenai apa?
mengenai bagaimana mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya. Juga di dalam kebenaran dalam Amsal yang kita baca hari ini ada maksud yang ditujukan kepada kita bagaimana kita berelasi dengan sesama, di mana penulis kitab Amsal menegaskan pentingnya menjaga hati dan perkataan dalam perbuatan kita setiap hari. Bagaimana peran Tuhan dalam semuanya itu? Perhatikan perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Penulis kitab Amsal yang kita baca hari ini menarik garis yang tegas antara hidup di dalam Tuhan Allah dengan hidup dalam kefasikan dan tidak menjadikan Tuhan sesembahan yang benar. Ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Tuhan yang sejati, di sana kita akan jatuh pada kefasikan. Sudahkah kita menjadi bijak dalam kehidupan? Adakah jalan yang kita tempuh sudah sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan dalam diri kita? Apakah kita cermat dalam mengikuti perintah-perintah kebenaran dan menerapkannya dalam hidup kita? Bagaimana cara kita memperlakukan sesama? Apa yang menjadi sasaran dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan? Apakah kehidupan ataukah dosa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal Salomo pasal 10 yang tadi kita baca bersama-sama mengajarkan kepada kita jangan sampai kita salah memilih langkah. Mari kita menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah yang tekun menggali firman Tuhan. Orang-orang yang benar adalah selalu dekat dengan Tuhan dan menyadari akan segala kelemahannya, sehingga kebergantungan kepada Tuhan membuat mereka semua menjadi orang-orang yang ditambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan karena terus ditambah-tambahkan hikmat, mereka tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan. Karena firman itu menguasai, hikmat Tuhan itu memenuhi kehidupannya. Dan biarlah setiap orang-orang yang demikianlah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang dengan sukacita menerima hikmat Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Hidup semakin bijaksana dan hidup memancarkan terang Kristus, sehingga kehidupannya boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Engkau yang terus menambahkan hati dan pikiran kami hikmat kebenaran firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala kefasikan. Kami mengerti kebenaran tetapi kami tidak menjalankannya. Kami mengerti kebenaran tetapi kami hanya sekedar pengetahuan tanpa kami menerapkan dengan satu tujuan kemuliaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ketika kami menjalani kehidupan keberagamaan kami hanya sekedar formalitas. Kami mohon Tuhan yang menuntun hidup kami supaya kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami sungguh-sungguh tujuan kami adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tak kala kami menjalani kehidupan dikuasai oleh hikmat firman Tuhan, kami tidak salah melangkah. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.